Yang lebih parah itu, akhirnya mereka uyel-uyelan keluar karena menghindari gas air mata. Nah, gas air matanya sebetulnya sih nggak terlalu kok. Cuman ini uyel-uyelane karo sodok-sodokane karo jejek-jejekane sesama supporter. Seorang perempuan yang mengaku sebagai penjual dawet di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur membuat kesaksian mengenai tragedi berdarah yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia pada Sabtu 1 Oktober 2022. Menurut data terbaru, sedikitnya 131 orang meninggal dunia dalam peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Kanjuruhan itu. Kesaksian perempuan itu beredar di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan juga Twitter. Sontak, pernyataan itu menuai beragam kontroversi, terutama dari netizen yang menilai unggahan itu sengaja dimunculkan untuk menyudutkan supporter sebagai korban. Nah, terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya, itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit, dari situ awalnya ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi, dibawa. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wendaku koncoku juga. Nah itulah, si Pak Arif ini nolong, tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan. Malah saat itu dawetku iki, aku dodolan dawet, kate dikepruk nih, yo aku loh, iki dawet Mas ojo yo, terus didele. Habis itu si anak kecil ini sama Pak Arif ini diraupi, dicuci mukanya, di tokoku Mas. Jadi terus masuk. Jek nguber bocah sing iki mau kayak jaran kepang kalap ngono kae. Kesaksian dari perempuan yang mengaku sebagai pedagang dawet Stadion Kanjuruhan itu sontak ramai diperbincangkan. Sebagian pihak meragukan kesaksian tersebut karena sepengetahuan mereka di dekat pintu 3 Stadion Kanjuruhan selama ini tidak ada toko yang menjual dawet. Ini pintu 3 guys. Ini pintu 3. Bakul dawet itu di mana? Pintu 3 itu adanya bakul mebel. Bakul dawetnya di mana? Ini saya ada di pintu 3. Tidak ada yang menjual es dawet. Beberapa orang bahkan melakukan penelusuran langsung dengan mengecek ke Stadion Kanjuruhan. Dalam video yang diunggah TikTok Senin 3 Oktober 2022, warganet itu memperlihatkan bahwa di dekat pintu 3 Stadion Kanjuruhan tidak ada toko dawet, melainkan toko mebel. Penelusuran tim cek fakta kompas.com menggunakan Google Street View juga menunjukkan bahwa tidak ada toko es dawet di dekat pintu 3 Stadion Kanjuruhan. Dari dokumentasi Street View Maret 2022, toko-toko yang berada di dekat pintu 3 Stadion Kanjuruhan adalah toko mebel. Ahmad Ghazali, salah seorang Aremania yang dihubungi tim cek fakta kompas.com, juga mengatakan bahwa tidak ada toko penjual dawet di dekat pintu 3 Stadion Kanjuruhan. Saya katakan itu, pedagang dawet itu tidak ada. Kami sudah cross check di sana, Stadion Kanjuruhan tidak ada, kata Ghazali saat dihubungi Kompas.com Selasa 4 Oktober 2022. Menurut Ghazali, di lokasi tersebut hanya ada toko mebel dan juga kios yang berjualan jersey. Kami baru saja dari Kanjuruhan dan mengecek langsung posisi yang disebut bakul dawet ini. Di pintu 3 itu hanya ada toko kios mebel dan kios jersey, kata dia. Ketika ditanya mengenai klaim banyak Aremania menenggak miras dan obat terlarang sehingga mereka bertindak anarkis, Ghazali dengan tegas membantah klaim itu. Ghazali menuturkan dia mengenal secara pribadi sosok supporter bernama Nawi yang disebut sebagai pemabuk oleh perempuan yang mengaku sebagai penjual dawet Kanjuruhan. Supporter yang dimaksud adalah Iwan Junaidi.
Bisa dibilang bahwa pria yang akrab disapa Sam Nawi itu merupakan salah satu tokoh Aremania yang dikenal di kalangan para supporter. Tidak hanya di Malang, Sam Nawi juga dikenal oleh para supporter rival, tapi sebagai sosok yang cinta perdamaian dan berupaya mencegah pertikaian antar supporter. Ghazali tidak terima sahabatnya itu difitnah dengan narasi bohong di media sosial. Yang namanya Nawi itu sahabat saya dan dia itu bikin koreografi di sana, Kanjuruhan. Dia sama sekali enggak minum miras, kata Ghazali. Nawi itu adalah ketua supporter Korwil Singosari. Dia meninggal saat peristiwa. Dia itu sahabat saya, dia seorang muslim. Dan dia itu muazin di salah satu masjid di Singosari, tuturnya. Terkait klaim yang menyatakan bahwa jenazah supporter mengeluarkan bau miras, tim cek fakta kompas.com juga menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif. Husnul mengatakan pihaknya tidak menerima informasi yang menyebutkan adanya bau miras dari jenazah supporter Arema FC. Informasi seperti itu tidak kami terima, kata Husnul saat dihubungi Kompas.com pada Selasa 4 Oktober 2022. Kesimpulannya adalah, berdasarkan penelusuran dikonfirmasi tim cek fakta Kompas.com, kesaksian tragedi Kanjuruhan dari seorang perempuan yang mengaku sebagai pedagang dawet di dekat pintu 3 Stadion Kanjuruhan dipenuhi kejanggalan. Pertama, tidak ditemukan adanya toko dawet di dekat pintu 3 Stadion Kanjuruhan. Pengecekan yang dilakukan Kompas.com melalui Google Street View dan cross-check langsung yang dilakukan pihak Aremania tidak menemukan toko yang dimaksud. Kedua, klaim bahwa supporter bertindak anarkis karena terpengaruh minuman keras dan obat terlarang juga dibantah oleh Aremania.